Dalam landscape politik modern hari ini, kita menyaksikan bagaimana kebijakan dibuat untuk stabilitas kekuasaan. Bagaimana kritik dianggap ancaman, bukan koreksi. Dan bagaimana rakyat perlahan berubah dari subjek yang dilayani menjadi objek yang dikelola. Wahai para pemimpin negeri ini, jika kalian benar-benar ingin dikenang dan dicintai, bersihkan sistem kalian dari pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Seperti Sulaiman melenyapkan sistem-sistem yang merusak Sabah, yang hanya menjadi beban, yang merusak kepercayaan, yang menyalahgunakan wewenang. Kami tak perlu amarah kalian di depan layar media, tapi kami butuh keberanian kalian untuk menata ulang, menegakkan standar, dan mengembalikan fungsi kekuasaan sebagai alat keadilan, seperti halnya Sulaiman menegakkan kembali negerinya yang luluh lantah karena kerapuhan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang menjaga dirinya tetap lurus ketika semua sistem berada di bawah kendalinya. Dalam perspektif Sulaiman, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang memegang dunia, tetapi tentang siapa yang tetap sadar bahwa dunia bukan miliknya. Rakyat tidak lupa bagaimana dulu kalian berbicara saat meminta. Masih dengan kisah tentang kepemimpinan. Manusia hari ini sering menganggap kekuasaan adalah sesuatu yang layak diperebutkan. Kekuasaan hari ini dipandang standar keberhasilan. Semakin tinggi posisi, semakin besar pengaruh, semakin luas kontrol, maka semakin berhasil seseorang dianggap. Kita melihat realitas hari ini, di mana politik yang penuh strategi, sistem yang saling bersaing, dan kepemimpinan yang sering diukur dari efektivitas, bukan dari kebijaksanaan. Satu sisi kita menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting, namun keberadaannya jarang diungkap karena pengaruh zaman yang membuatnya tabu untuk dibahas. Bahwa kekuasaan tanpa kesadaran moral bukan lagi kekuatan, tapi beban yang perlahan bisa mengubah manusia. Dan di tengah dua cara pandang itu, ada satu kisah yang tidak hanya berbicara tentang seorang raja, tetapi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dipahami sebagai amanah spiritual yang teruji. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah sosok yang dalam Al-Quran digambarkan memiliki kekuasaan yang luas, hikmah yang dalam, dan kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia. Dalam Al-Quran, surat An-Naml dan surat Saba, Allah menggambarkan bagaimana Sulaiman diberi kemampuan yang melampaui batas manusia biasa, memahami bahasa makhluk lain, mengatur pasukan yang terstruktur, dan memimpin kerajaan yang sangat kompleks. Namun yang menarik bukan pada besarnya kekuasaan itu, melainkan pada cara beliau menyikapinya. Di dunia politik yang modern, kekuasaan sering menjadi tujuan akhir, dan ketika sudah dicapai, ia berubah menjadi alat untuk mempertahankan posisi. Jika kita melihat Sulaiman, kekuasaan bukan tujuan, tetapi ujian yang terus berlangsung. Bahkan setelah ia berada di puncak, Sulaiman melangkah dengan tanggung jawab setiap harinya. Salah satu momen paling penting dalam kisah Sulaiman adalah ketika Allah mengingatkannya bahwa semua yang ia miliki bukanlah hasil kekuatan dirinya sendiri. Dalam surat An-Naml ayat 40 dijelaskan bahwa setelah menerima salah satu bentuk kekuasaan dan keajaiban yang luar biasa, Sulaiman berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani wa ashkuru am akfur." Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur nikmat? Ini adalah inti politik spiritual dalam kisah Sulaiman.
yang seharusnya melekat juga dalam sanubari praktisi-praktisi politik hari ini, berbeda dengan hari ini sangat ironis. Terlebih ketika kekuasaan sering dianggap sebagai hasil kerja keras pribadi, jabatan dipahami sebagai pencapaian, dan pengaruh dianggap sebagai legitimasi moral. Hari ini mungkin sedikit jumlahnya praktisi politik yang menganggap kekuasaan adalah ujian, jabatan adalah amanah, dan pengaruh adalah tanggung jawab yang diawasi oleh Tuhan. Kisah Sulaiman bukan kisah pemberontakan atau perebutan kekuasaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang menjaga dirinya tetap lurus ketika semua sistem berada di bawah kendalinya. Dalam surat Saba dan surat An-Naml digambarkan bahwa beliau memiliki struktur pemerintahan yang sangat luas, keteraturan pasukan manusia dan jin, kemampuan komunikasi dengan makhluk lain, dan pertanyaannya adalah, apakah kekuasaan akan mengubah cara pandangnya terhadap manusia? Apakah sistem yang ia pimpin akan membuatnya merasa lebih tinggi dari yang lain? Atau apakah ia tetap melihat semua itu sebagai amanah dari Allah? Dalam landscape politik modern hari ini, kita menyaksikan kekuasaan yang semakin canggih secara sistem, tetapi justru semakin rapuh dalam kesadaran. Rumit. Sebuah paradoks yang mengingatkan kita pada kisah agung Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang raja yang memiliki segalanya, pasukan manusia, jin, bahkan kemampuan memahami bahasa makhluk lain. Namun tidak pernah kehilangan satu hal paling mendasar, kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Berbeda dengan realitas hari ini, di mana banyak elit tidak lagi melihat jabatan sebagai amanah, melainkan sebagai identitas. Sehingga keputusan tidak lagi lahir dari tanggung jawab moral, tapi dari kebutuhan mempertahankan posisi, citra, dan pengaruh. Kita melihat bagaimana kebijakan dibuat bukan keadilan, tetapi untuk stabilitas kekuasaan. Bagaimana kritik dianggap ancaman, bukan koreksi. Dan bagaimana rakyat perlahan berubah dari subjek yang dilayani menjadi objek yang dikelola. Padahal dalam kisah Sulaiman, ketika ia mendengar seekor semut memperingatkan kaumnya agar tidak terinjak, ia tidak merasa terganggu atau tersinggung oleh yang kecil. Justru ia tersenyum dan bersyukur. Sebuah refleksi kesadaran yang sangat dalam bahwa kekuasaan tidak membuatnya lebih tinggi, melainkan lebih bertanggung jawab. Di titik inilah kontras paling tajam muncul dengan hari ini. Ketika kekuasaan sering melahirkan jarak, bukan empati tapi kesombongan, bukan kerendahan hati dan ilusi kontrol, bukan kesadaran akan keterbatasan. Maka krisis terbesar politik modern bukan sekedar korupsi atau konflik kepentingan, tetapi hilangnya kesadaran spiritual dalam memegang kuasaan. Kesadaran bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Dan tanpa kesadaran itu, kekuasaan akan terus bergerak, tetapi kehilangan arah, besar secara struktur, namun kosong secara makna. Harapan besar kami untuk negeri ini, negeri yang semoga tidak Allah serupakan seperti negeri Saba di zaman Sulaiman, di mana kebijakan bisa menjadi alat kepentingan penguasanya saja. Sistem kekuasaan hanya menjadi alat dominasi, dan kekuasaan bisa menjauh dari nilai awalnya yang menjual kata kesejahteraan kaum. Semoga penguasa negeri ini memegang teguh politik spiritual agar mampu memandang segala bentuk kekuasaan sebagai ujian syukur dan bukan sebagai legitimasi untuk merasa lebih tinggi dari rakyatnya. Pemimpin sejati tidak lahir ketika mampu mengendalikan dan diikuti jutaan manusia, tetapi ketika ia tetap tidak berubah saat kekuasaan itu berada di tangannya. Karena sejarah berulang kali menunjukkan
Banyak orang terlihat baik sebelum berkuasa, lalu perlahan kehilangan arah begitu mereka memiliki kuasa. Maka ukuran sejati seorang pemimpin bukan pada seberapa tinggi jabatan dan seberapa banyak pengikutnya, melainkan pada apakah kesadaran moralnya tetap utuh atau justru terkikis oleh ambisi dan kepentingan. Ingatlah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati meski memiliki kerajaan yang tak tertandingi, karena ia sadar bahwa kekuasaan bukanlah miliknya, melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hari ini, negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan strategi, bahkan tidak kekurangan kekuatan. Yang langka adalah pemimpin yang tidak berubah ketika memiliki semua itu. Pemimpin yang tidak menjadi lebih sombong saat dipuji, tidak menjadi lebih kejam saat berkuasa, dan tidak menjadi lupa diri saat semua tunduk kepadanya. Karena rakyat tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, mereka butuh pemimpin yang tetap manusia, yang masih punya nurani, yang masih bisa merasa, yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk menjauh dari kebenaran. Dan jika ada satu pesan yang harus mengguncang para penguasa hari ini, maka itu adalah: jika kekuasaan membuatmu berubah menjadi seseorang yang dulu kamu kritik, maka yang gagal bukan sistemnya, tapi dirimu. Dan disitulah awal dari hilangnya cinta rakyat. Karena pada akhirnya rakyat tidak setia pada ketergantungannya padamu. Mereka setia pada hati yang tetap benar meski diberi kekuasaan. Wahai para pemimpin negeri ini, jika kalian benar-benar ingin dikenang dan dicintai, maka belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak sekedar mencari celah manfaat kekuasaannya, tetapi benar-benar sadar mengendalikan kekuasaan itu mengabdi untuk kami, rakyat kalian yang membutuhkan kalian. Kalian mengerti, kekuasaan tanpa kesadaran moral hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang jauh dari akal sehat. Jika hari ini keputusan-keputusan merasa makin jauh dari nurani rakyat, mungkin yang salah bukan data atau kebijakan, tapi kejujuran hati Bapak, Ibu semua dalam memimpin. Dan ingat, rakyat tidak lupa bagaimana dulu kalian berbicara saat meminta. Rendah hati, dekat, penuh janji untuk melayani. Lalu mengapa setelah berkuasa jarak itu semakin lebar, bahasa semakin dingin, dan empati semakin hilang? Jika kalian ingin dicintai, bukan sekedar ditakuti, maka kembalilah ke versi diri kalian yang dulu, yang mendengar sebelum memerintah, yang memahami sebelum memutuskan. Bersihkan sistem kalian dari pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Seperti Sulaiman melenyapkan sistem-sistem yang merusak Saba, yang hanya menjadi beban, yang merusak kepercayaan, yang menyalahgunakan wewenang. Kami tak perlu amarah kalian di depan layar media, tapi kami butuh keberanian kalian untuk menata ulang, menegakkan standar, dan mengembalikan fungsi kekuasaan sebagai alat keadilan, seperti halnya Sulaiman menegakkan kembali negerinya yang luluh lantah karena kerapuhan. Bapak Ibu pemimpin negeri ini, kami tidak peduli seberapa lama kalian bertahan. Kami hanya ingin kalian menyadari seberapa besar kalian membawa perubahan. Sejarah tidak akan mengingat sekuat dan sekaya apa diri kalian. Jadilah manusia yang paling berdampak dan paling dicintai rakyat negerinya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah dimaksudkan sebagai cerita tentang betapa hebatnya seorang pemimpin atau penguasa. Sulaiman adalah pengingat bahwa semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada manusia, semakin besar pula tanggung jawab moral yang mengikutinya. Satu sisi, kita melihat manusia hari ini banyak yang terus mengejar kekuasaan sebagai tujuan.
Satu sisi lain kita melihat seorang nabi yang menjadikan kekuasaan sebagai ujian kesadaran. Dan di tengahnya ada satu pertanyaan yang tetap relevan hingga hari ini. Apakah kekuasaan membuat manusia lebih sadar? Atau justru membuatnya lupa bahwa ia sedang diuji? Karena pada akhirnya, dalam perspektif Sulaiman, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang memegang dunia, tetapi tentang siapa yang tetap sadar bahwa dunia bukan miliknya.